Malaysia adalah surga bagi jutaan orang asing yang datang berkunjung untuk bekerja, berbisnis, belajar dan melancong sehingga Malaysia dikenal sebagai negara dengan diaspora terbesar di dunia. Alasan utama Malaysia bisa menjadi surga bagi jutaan orang asing karena Malaysia negara multi-etnik yang aman damai dengan tingkat toleransi antar kaum dan umat beragama yang tinggi. Hal itu yang menyebabkan Malaysia jauh dari konflik sosial dan pemberontakan bersenjata karena masing-masing kaum saling bersikap open-minded menerima perbedaan dan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Salah satu jenis orang asing yang banyak hadir menetap di Malaysia adalah kaum ekspatriat yang merupakan golongan orang asing kelas menengah ke atas yang tinggal di Malaysia untuk berbisnis, sebagai tenaga ahli dan juga untuk menikmati masa pensiun di Malaysia dengan tenang dan damai. Lantas apa saja sebab kaum ekspatriat memilih tinggal menetap di Malaysia? Kebetulan kami berhasil mendapatkan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan itu dari hsbc.com berikut ini. Gaya hidup mewah dan biaya hidup yang murah menjadi daya tarik ekspatriat untuk pindah ke Malaysia. Keuntungan lainnya termasuk infrastruktur yang sangat maju dan layanan kesehatan yang sangat baik, serta fasilitas perbelanjaan yang luar biasa dan masakan lokal yang lezat. Jika Anda tinggal di perkotaan, Anda harus terbiasa dengan jalanan yang padat dan kemacetan lalu lintas, namun mudah untuk menukar hiruk-pikuk kota yang lembab dengan pantai dan hutan hujan yang tenang di akhir pekan. Akomodasi di Malaysia. Anda tidak akan kesulitan menemukan akomodasi yang nyaman dan terjangkau di Malaysia. Harga sewa masuk akal, terutama jika perumahan termasuk dalam paket pekerjaan Anda atau dibiayai oleh gaji ekspatriat yang besar. Properti di pusat Kuala Lumpur lebih mahal dibandingkan daerah lain di Malaysia. Kondominium dengan fasilitas seperti gym dan kolam renang populer di kalangan ekspatriat. Ada juga berbagai pilihan apartemen, rumah semi terpisah atau bertingkat, dan bungalow besar yang terpisah. Anda juga dapat menemukan akomodasi berperabotan dan tanpa perabotan. Sadarilah bahwa tanpa perabotan bisa berarti ruangan kosong yang bahkan tidak memiliki unit dapur atau rel tirai. Perjanjian sewa biasanya berlaku selama 2 tahun, jadi pastikan kontrak Anda menyertakan klausul penghentian. Jika ada kemungkinan Anda pergi lebih awal, Anda harus membayar uang jaminan yang dapat dikembalikan sebesar sewa 2 bulan dan deposit lain untuk utilitas. Ekspatriat hanya dapat membeli properti dengan harga tertentu, dan beberapa area dilarang membeli properti. Proses pembelian mungkin memakan waktu, namun tidak sulit jika Anda memiliki agen properti yang dapat membantu Anda. Anda juga dapat memperoleh informasi dari kantor pertanahan setempat di negara bagian tempat Anda ingin tinggal. Budaya lokal di Malaysia. Malaysia memiliki populasi beragam yang terdiri dari berbagai kelompok etnis. Ini termasuk Melayu, Cina, Tamil dan Filipina. Perbedaan terbesar bagi banyak ekspatriat adalah dominasi Islam, yang mempengaruhi masyarakat, politik, dan kehidupan sehari-hari. Anda akan mendengar azan beberapa kali sehari, namun hal itu segera menjadi bagian dari tatanan kehidupan. Mungkin perlu waktu untuk membiasakan diri dengan panas tropis dan keramaian kota. Penting untuk mempelajari etika setempat agar tidak menyinggung perasaan penduduk setempat. Memberi isyarat atau menunjuk dengan jari terulur dianggap tidak sopan, begitu pula menggunakan tangan kiri untuk memberi atau menerima apapun. Warga Malaysia menghargai ruang mereka dan berdiri terpisah beberapa meter saat berbicara satu sama lain. Menyentuh wanita di depan umum tidak disukai. Pendidikan di Malaysia. Sekolah negeri, swasta, dan internasional di Malaysia semuanya memiliki reputasi dengan standar yang tinggi. Di sekolah umum sebagian besar kelas menggunakan bahasa Melayu, Cina, atau Tamil, namun bahasa Inggris diajarkan sebagai bagian dari kurikulum. Tahun ajaran berlangsung dari bulan Januari sampai Desember dengan hari libur utama pada bulan Juni, Juli dan Desember, Januari. Sekolah umum dibiayai sebagian oleh pemerintah. Sekolah negeri mempunyai biaya rendah dan fasilitas memadai. Kelas-kelasnya besar, dan penerimaannya penuh dengan birokrasi. Kebanyakan ekspatriat menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta atau internasional. Sekolah swasta di Malaysia mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Sebagian besar kelas diajarkan dalam bahasa Inggris, namun biayanya lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri. Sekolah internasional. Sebagian besar sekolah internasional Malaysia berada di Kuala Lumpur. Banyak yang mengikuti kurikulum Inggris, namun ada juga yang menawarkan kurikulum Amerika atau Australia atau International Baccalaureate. Walaupun standarnya tinggi dan fasilitasnya bagus, namun ada harganya. Tetap berhubungan di Malaysia. Meskipun kecepatan internet sebelumnya tertinggal dibandingkan beberapa negara Asia, Malaysia tampaknya akan mengejar ketertinggalannya. Berbagai penyedia menawarkan paket untuk ADSL dan fiber. Telepon rumah dipasok oleh Telekom Malaysia. Untuk mengajukan kontrak, Anda memerlukan salinan paspor, bukti alamat, dan izin kerja atau visa. Hampir semua orang di Malaysia memiliki telepon seluler.
penduduk setempat menyebutnya ponsel. Tiga penyedia utama adalah Celcom, Digi, Maxis dan U-Mobile. Mereka semua menawarkan paket kontrak dan prabayar dengan harga bersaing. Media sosial adalah isu sensitif di Malaysia. Meskipun pemerintah menghargai kebebasan berpendapat, pemerintah juga mempunyai undang-undang penghasutan dan menyensor media arus utama. Sebaiknya hindari memposting sesuatu yang kontroversial. Anda akan memiliki akses ke media lokal berbahasa Inggris, karena Malaysia memiliki banyak surat kabar berbahasa Inggris. Harian terkemuka adalah New Straits Times, dan The Star menjadi pilihan populer lainnya. Malaysia juga memiliki beberapa stasiun TV lokal gratis, serta 2 saluran nasional yang harus Anda berlangganan. Layanan TV satelit Astro mempunyai program dalam bahasa Inggris dan Cina, namun sebagian besar ekspatriat menonton TV internet. Layanan kesehatan di Malaysia bangga menjadi tujuan wisata medis dengan standar layanan kesehatan terjangkau yang tinggi. Baik rumah sakit negeri maupun swasta memiliki peralatan yang baik dan staf yang terampil. Kebanyakan profesional kesehatan berbicara bahasa Inggris, dan biaya konsultasinya masuk akal. Siapapun bisa mendapatkan perawatan medis darurat dengan sedikit biaya di rumah sakit dan klinik umum Malaysia. Selain itu, Anda memerlukan status kependudukan dan KTP Mikat atau Asuransi Sosial Tenaga Kerja Asing, SKHPPA, melalui perusahaan tempat Anda bekerja. Ada juga lusinan rumah sakit dan klinik swasta kelas dunia di seluruh negeri. Kebanyakan ekspatriat memilih untuk membayar layanan kesehatan swasta, baik secara tunai atau melalui asuransi kesehatan. Anda akan menemukan apotek, farmasi, di jalan raya dan pusat perbelanjaan, serta di rumah sakit dan klinik. Apoteker terlatih dengan baik, mampu memberikan nasihat medis dan biasanya bisa berbahasa Inggris. Saat Anda memanggil ambulans dalam keadaan darurat, Anda akan dibawa ke ruang gawat darurat umum terdekat secara gratis. Mungkin tidak ada paramedis atau peralatan medis di dalam pesawat. Bahaya kesehatan yang harus diwaspadai mencakup tingginya tingkat polusi udara, terutama pada bulan Juni hingga Oktober. Selama ini, peringatan kesehatan kerap dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia. Wabah demam berdarah sering terjadi di seluruh negeri, terutama selama musim hujan. Jadi berhati-hatilah terhadap gigitan nyamuk. Bepergian di Malaysia. Transportasi umum di Malaysia sangat baik, sehingga Anda tidak memerlukan mobil, karena lalu lintas bisa padat dan kacau di daerah perkotaan. Banyak penumpang yang melakukan perjalanan dengan kereta api atau bus. Layanan Kereta Api Nasional, KTMB, mencakup sebagian besar Malaysia Barat dengan jalur ke Thailand dan Singapura. Ada juga jaringan komuter di pinggiran kota Kuala Lumpur. Di Malaysia Timur, Sabah adalah satu-satunya negara bagian yang memiliki jalur kereta api. Rute bus mencakup sebagian besar wilayah Malaysia dan bus jarak jauh populer untuk perjalanan antar kota. Kuala Lumpur memiliki layanan hop-on hop-off gratis yang disebut GoKL City Bus. Nantikan bus berwarna merah muda cerah. Layanan feri yang sering menghubungkan sebagian besar pulau di Malaysia ke daratan. Ada juga layanan harian ke Thailand, Malaysia dan Singapura. Sangat mudah untuk menemukan taksi di kota-kota, tapi harganya cukup mahal, biasanya tidak bermeter dan lambat karena lalu lintas. Aplikasi ride-hailing juga tersedia di Malaysia. Pengemudi dapat menggunakan SIM internasional, tetapi Anda harus mengubahnya menjadi SIM lokal dalam waktu 3 bulan. Anda mungkin juga harus lulus tes tertulis jika negara asal Anda tidak memiliki perjanjian timbal balik dengan Malaysia. Meskipun kualitas jaringan jalan bervariasi, jalan raya dan jalan kota termasuk yang terbaik di Asia Tenggara. Terbang adalah pilihan terbaik Anda untuk menjangkau daerah terpencil. Maskapai penerbangan paling populer termasuk Firefly, Malaysia Airlines dan AirAsia. Biaya hidup di Malaysia lebih rendah dibandingkan di sebagian besar negara barat dan negara-negara Asia lainnya seperti Singapura dan Hong Kong. Anda tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk membeli makanan, terutama jika Anda membeli produk lokal. Makan di luar akan terasa murah jika Anda memilih jajanan pinggir jalan dan restoran yang menawarkan masakan tradisional Melayu. Biaya sekolah internasional tinggi, pajak atas barang-barang mewah dan alkohol menjadikannya mahal. Biaya akomodasi dan transportasi umum jauh lebih rendah dibandingkan di Eropa, Amerika Utara dan Australia.